Pandemi COVID-19 telah merenggut ribuan nyawa manusia. Sebagian masyarakat khawatir penyebarannya bisa semakin parah dan korban yang berjatuhan semakin meningkat. Pemerintah didesak untuk bertindak dengan tegas. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Sejauh ini, baru beberapa daerah yang telah mendapatkan izin pemberlakuan kebijakan PSBB, seperti DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Tegal. Namun, di sisi lain, sebagian kalangan masyarakat tidak menerima kebijakan PSBB. Dampak dari anjuran pembatasan sosial saja, banyak kalangan masyarakat yang kehilangan penghasilan, seperti pelaku bisnis pariwisata, travel, perhotelan, kafe, pedagang asongan, dan gojek. Tidak hanya itu, masyarakat kecil seperti pengemis, pemulung, penjual koran juga berisiko kehilangan sumber penghidupan karena jalanan semakin sepi. Bagaimanakah respon masyarakat umum mengenai PSBB? Berikut pendapat masyarakat dari berbagai kalangan mengenai kebijakan PSBB. Selamat siang, Mas. Nah, ini saya mau wawancara mengenai PSBB. Masnya sendiri udah dengar belum mengenai PSBB itu apa? Kalau dengar saja sih sudah di berita-berita banyak. Nah, itu Masnya tahu nggak PSBB itu apa sih? Kalau pengertiannya apa sebenarnya kurang tahu. Cuman kalau melihat dari penerapannya bagaimana, itu menurut saya seperti social distancing yang lebih diterapkan skala besar. Itu kan dalam berbagai aspek ya, dalam berbagai bagian dalam kehidupan. Nah, salah satunya itu tentang pendidikan. Sekolah diliburkan. Nah, Jogja ini belum PSBB tapi sekolah udah diliburkan. Menurut Masnya itu bagaimana dampaknya? Menurut saya dampaknya ya bisa dibilang bagus, karena ya untuk memutus rantai penyebaran SARS-CoV-2 ini, maka ya memang sekolah harus diliburkan, dan itu pun juga ada solusi yang lain untuk melanjutkan proses pendidikan seperti yang sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah lain, yaitu pembelajaran secara online, bisa melalui Google Classroom atau grup WA atau melalui Zoom dan sebagainya. Ya tentunya saja itu solusi yang bagus untuk menekan penyebaran virus ini. Baiklah, berarti Anda setuju ya dengan PSBB? Ya, saya setuju. Wah, siap. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Semoga virus dan penyakit COVID-19 ini segera cepat berlalu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik Mas Bagas, saya akan bertanya kepada Anda tentang seputar COVID-19 yang sedang menjadi wabah pada seluruh dunia ini. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Anda tentang diberlakukannya PSBB ini, terutama pada kota-kota besar? Ya, pertama tanggapan saya sih setuju Mas dengan adanya PSBB itu. Soalnya kita ambil contoh aja di Jakarta lah Mas. Jakarta itu orang-orang kan udah mayoritas di Jakarta itu udah pada kena COVID-19. Nah, itu makanya lebih daripada pemerintah ngomong terus kayak dalam artian pakai masker, cuci tangan gini, itu kayaknya masih ada beberapa orang yang masih ngeyel Mas. Masih ngeyel, masih bandel untuk yo luweh lah modelnya gitu Mas. Tapi karena diberlakukannya adanya PSBB itu kayak orang langsung, oh berarti pemerintah serius banget ini, dalam artian kutomu benar-benar tak lockdown. Jadi ya seperti Wuhan gitulah Mas intinya. Makanya Cina itu langsung cepat selesai virusnya karena Wuhan itu langsung ditutup. Terus jadi orang luar nggak boleh lewat di Wuhan, nggak boleh stay di Wuhan. Terus pemain orang yang mau kemanapun itu harus muter Mas, jadi nggak masuk ke Wuhan gitu. Ya seperti Jakarta lah modelnya. Kalau Jakarta di PSBB gitu, itu jadi orang misal Jogja mau ke Lampung itu aslinya lewat Jakarta bisa lewat Jakarta, tapi karena Jakarta di lockdown beneran, maka dia harus muter. Soalnya untuk mengurangi resiko COVID-19 ini Mas. Itu menurut saya efektif Mas.
Berarti Anda setuju ya? Ya, saya setuju mas. Baik, pertanyaan kedua, Anda ini kan seorang mahasiswa. Ya. Bagaimana dampak wabah COVID-19 ini sendiri terhadap perkuliahan, terhadap efisiennya belajar mengajar? Sekarang kan kebanyakan kuliah per kampus itu diliburkan. Apakah efektif sekarang dengan diberlakukannya kuliah online? Bagaimana tanggapan Anda? Kalau menurut saya ya mas, sebagai mahasiswa itu dengan adanya COVID-19 ini mas, ini kayak keberatan mas. Yang biasanya kita kuliah ke kampus gini-gini itu tugasnya malah dikit mas. Lebih enak kita mempelajarinya, juga lebih bisa menyerap banyak materi daripada online kayak ginian mas. Soalnya gini tuh mas, apa ini judulnya kuliah online, tapi dosen tuh terkadang berpikiran bahwasanya ini tuh tugas online mas. Jadi misal kuliah online itu seharusnya tuh mas, misal saya berikan materi gini-gini, kamu belajar ya gini. Nah seharusnya seperti itu mas. Tapi nanti ya ada tugas tapi nggak sebanyak ini. Dalam artian masa sekarang gini mas, satu hari 3 matkul ya. Sehari 3 matkul itu kalau dalam kampus, misal kita kuliah di kampus secara real gitu kan, itu mungkin tugas paling cuma 1, 2-nya paling cuma materi terus pulang kan. Tapi beda mas dengan adanya kuliah online ini kak, merasa ya aku mewakili aja lah perasaan semua mahasiswa gitu kan, merasa keberatan. Soalnya satu hari 3 matkul itu berarti 3 tugas dalam satu hari, belum hari berikutnya. Lah gitu kayak kita tuh aslinya ada orang yang bilang ya Menteri Kesehatan atau apa itu bilang kita harus menjaga imun, jaga kesehatan gini-gini supaya tidak terkena COVID-19. Tapi buktinya kita dapat tugas disentor gini-gini mas, suruh ngerjain gini-gini banyak banget. Itu malah bikin kita stres, imun berkurang, malah kita bisa terkena COVID-19. Apakah kampus mau bertanggung jawab gitu loh mas. Pemikiran saya itu kayak gitu. Makanya saya pikir adanya kuliah online karena COVID-19 ini kayak kurang efektif mas. Jadi bukannya kita untuk pembelajaran gini-gini malah dapat tugas, bukannya saya mengeluh loh mas. Gitu mas, kalau aku ya semoga dosen-dosen di luar sana itu bisa terketuk hatinya, bukan hanya memberi tugas. Kita manusia mas, bukan robot gitu loh mas. Itu saya masku ya gitulah mas, dari mahasiswa. Berarti kuliah online ini seharusnya dijelaskan dulu tentang materinya, baru kemudian memberikan tugas, dan tugas itu pun juga tidak terlalu memberatkan, karena bisa menyebabkan stres. Dari stres itu nanti imun berkurang. Nah kita misal keluar kemana, misal beli makanan lah, kan kita penting mas keluarnya, beli makanan penting, nggak makan mati kan mas. Beli makanan, kita transaksi dengan orang, ternyata orangnya itu terkena COVID, kita kena imunnya kita berkurang gara-gara stres gini, bisa kena kan, resikonya malah bahaya gitu mas. Makanya bingung sama dosen tuh. Baik mas Bagas, untuk pertanyaan terakhir ini Mas Bagas ini kan yang saya tahu selain sebagai mahasiswa, Mas Bagas juga sebagai seorang wirausaha. Benar kan? Ya. Nah, dengan adanya wabah COVID-19 ini, apakah itu mengganggu kegiatan wirausaha Mas Bagas, seperti berkurangnya orderan atau apa kayak gitu? Boleh dijelaskan sedikit Mas Bagas? Oh ya, kalau dari saya sih mas, ya berkurang lah mas. Soalnya kan di samping saya mahasiswa, saya juga ada punya bisnis mas. Dalam artian penyewaan HT kan. Penyewaan HT itu yang biasanya kita mendapatkan keuntungan, ya ada gitu mas, ada keuntungan. Karena gara-gara COVID ini kan semua event atau apapun, acara apapun itu yang sekiranya membutuhkan HT pada cancel atau ditunda istilahnya gitu kan mas. Nah dari itu kadang kita ya HT ini seret nggak ada yang nyewa gini ini. Nah soalnya takutnya tertular COVID itu mas. Dan kan ya itulah, semua gara-gara COVID ini semua dalam artian perkuliahan, perkantoran, bisnis atau apapun itu semua jadi kayak mati total mas. Jadi ya saya harap COVID ini segera berakhir dan semoga sempat pulih lah mas, dalam artian gitu ya. Walaupun mungkin dengan adanya COVID mungkin bumi kita sedang istirahat atau sedang dalam artian
sembuh lah, supaya kan awal-awal sebelum ada COVID kan mungkin bumi sedang rusak, sakit atau gimana. Makanya dengan adanya COVID mungkin bumi sedang istirahat untuk menjadi lebih baik lagi, dan semoga COVID-19 segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Udah baik Mas Bagas, terima kasih atas tanggapannya. Siap. Terima kasih Mas Bagas. Yoi. Menurut Bapak sudah pernah mendengar PSBB? Menurut Bapak seperti apa? Dulu ada sih namanya PSBB, mungkin sekarang PSBB ya, yang lagi tren. PSBB itu apa sih singkatannya? Apa sih? Aduh malah jadi lupa. Pembatasan sosial berskala besar. Yang lagi tren saat ini kan. Ya kalau mungkin bahasa awamnya itu ya, yang lebih tren lagi lockdown ya. Iya. Ya, jelas semua punya dampak lah. Nah, kalau dari pemerintah ya pasti untuk usaha untuk pembatasan aktivitas kita biar efek corona tidak lebih lebih luas lagi penyebarannya, mungkin itu. Menurut Anda, Bapak ini dampaknya apa ya PSBB itu? Kalau dampak ya banyak sekali lah, banyak. Jadi positif negatifnya cuma pasti ada dampaknya. Terus ke penghasilan? Apanya? Ke penghasilan? Penghasilan terutama ya pasti itu penghasilan, karena kita dibatasi loh untuk aktivitas, terutama teman-teman pekerja itu kan sekarang disuruh bekerja di rumah, work from home itu. Nah, bagi yang mempunyai gaji bulanan ya cenderung lebih nyaman ya toh. Bagi yang tidak ya, dan itu tergantung juga dengan kemampuan perusahaan. Kalau perusahaannya kuat ya bisa tetap digaji terus itu karyawan. Kalau pengurusannya tidak kuat bisa diliburkan ya toh. Ya pasti itu. Jadi ya dampaknya sangat besar ya, yang seharusnya ya pemerintah juga lebih peduli lagi dengan dampak yang sudah terjadi. Udah. Makasih ya. Ya.